Halo sahabat Christina Denai, berjumpa lagi dengan saya Paula Christina Hendrawati. Di video kali ini kita akan berlatih membuat jurnal memorial. Jurnal memorial digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak menerima uang secara tunai dan tidak mengeluarkan uang secara tunai. Contoh transaksi yang menggunakan jurnal memorial seperti pendapatan bunga bank, biaya administrasi bank, pencairan pinjaman melalui transfer via BCA, biaya penyusutan, PPh final yang dibayar melalui internet banking. Jurnal memorial bisa digunakan untuk membuat jurnal koreksi atas kesalahan mencatat transaksi. Untuk memahami jurnal memorial, yuk kita berlatih bersama-sama membuat jurnal memorial. Latihan membuat jurnal memorial. Pertanyaannya, tanggal 16 April 2019, Koperasi dikenakan biaya administrasi BCA 15.000 dan tanggal 30 April 2019, Koperasi menerima jasa bunga BCA Rp232.475. Buatlah jurnal memorial. Jawabannya adalah untuk jurnal tanggal 16 April 2019, Koperasi dikenakan biaya administrasi BCA dicatat di debit 15.000. BCA berkurang dicatat di kredit 15.000. Untuk jurnal tanggal 30 April 2019, berkaitan Koperasi menerima jasa bunga sebesar Rp232.475, maka rekening di BCA bertambah dicatat di debit Rp232.475. Pendapatan bunga BCA bertambah dicatat di kredit Rp232.475. Pertanyaan yang kedua, Koperasi menerima pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp50 juta masuk ke rekening milik Koperasi di Bank Jatim. Buatlah jurnal memorial. Jawabannya adalah Koperasi menerima pinjaman 50 juta, maka di rekening Bank Jatim bertambah dicatat di debit Rp50 juta. Hutang Bank Jatim bertambah dicatat di kredit Rp50 juta. Pertanyaan yang ketiga. Pada tanggal 30 Maret 2019, Koperasi membukukan pajak penghasilan final sebesar Rp213.359 dan pada tanggal 5 April 2019, Koperasi membayar pajak penghasilan melalui internet banking BCA sebesar Rp213.359. Buatlah jurnal memorial. Jawabannya adalah pada tanggal 30 Maret 2019, Koperasi telah menghitung sehingga ketemulah angka Rp213.359. Untuk menjurnal, biaya PPh final bertambah dicatat di debit sebesar Rp213.359. Hutang pajak bertambah dicatat di kredit Rp213.359. Mengapa?
Pencatatannya biaya PPh final pada hutang pajak, karena koperasi belum membayar pajak tanggal 30 Maret. Pajak tersebut akan dibayar pada tanggal 5 April 2019. Pada tanggal 5 April 2019, ketika koperasi membayar pajak final yang sudah dibukukan pada tanggal 30 Maret 2019, maka jurnalnya adalah hutang pajak berkurang dicatat di debit Rp213.359. BCA berkurang dicatat di kredit Rp213.359. Pertanyaan yang keempat. Koperasi mencatat biaya penyusutan bangunan kantor Rp500.000 dan biaya penyusutan inventaris kantor Rp350.000. Buatlah jurnal memorial. Jawabannya adalah biaya penyusutan bangunan kantor bertambah dicatat di debit Rp500.000. Akumulasi penyusutan bangunan kantor bertambah dicatat di kredit Rp500.000. Biaya inventaris kantor bertambah dicatat di debit Rp350.000. Akumulasi penyusutan inventaris kantor bertambah dicatat di kredit Rp350.000. Pertanyaan yang kelima. Tanggal 15 Maret 2019, Ani mengajukan pinjaman karyawan sebesar Rp3 juta. Tetapi oleh staf keuangan, pinjaman Ani dibukukan ke biaya gaji karyawan sebesar Rp3 juta. Buatlah jurnal koreksinya. Jawabannya adalah kita harus mengetahui jurnal yang seharusnya dicatat pada tanggal 15 Maret 2019. Jurnal yang seharusnya dicatat adalah piutang karyawan bertambah dicatat di debit Rp3 juta. Kas berkurang dicatat di kredit Rp3 juta. Berkaitan adanya salah membukukan pada tanggal 15 Maret 2019 dengan jurnal biaya gaji karyawan bertambah dicatat di debit Rp3 juta, kas berkurang dicatat di kredit Rp3 juta. Untuk itu perlu dibuat jurnal koreksi atas salah mencatat. Jurnalnya adalah piutang karyawan bertambah dicatat di debit Rp3 juta, biaya gaji karyawan berkurang dicatat di kredit sebesar Rp3 juta. Pertanyaan yang keenam. Tanggal 3 April 2019, koperasi membayar pokok pinjaman di Bank Jatim Rp750.000 dan bunga pinjaman di Bank Jatim Rp250.000 dengan mendebet rekening di Bank Jatim milik koperasi sebesar Rp1 juta. Oleh staf keuangan dicatat bahwa koperasi membayar hutang ke Bank Jatim Rp750.000 dan mendebet pendapatan jasa piutang Rp250.000. Buatlah jurnal koreksinya. Jawabannya adalah kita perlu mengetahui jurnal yang seharusnya dibuat pada tanggal 3 April 2019. Jurnal yang seharusnya adalah hutang Bank Jatim berkurang dicatat di debit Rp750.000.
biaya bunga pinjaman Bank Jatim bertambah dicatat di debit Rp250.000. Bank Jatim berkurang dicatat di kredit sebesar Rp1 juta. Berkaitan tanggal 3 April 2019, salah membukukan dengan jurnal hutang Bank Jatim berkurang dicatat di debit Rp750.000, pendapatan jasa piutang berkurang dicatat di debit Rp250.000, Bank Jatim berkurang dicatat di kredit Rp1 juta. Maka perlu dibuat jurnal koreksi. Jurnal koreksinya adalah biaya bunga pinjaman Bank Jatim bertambah dicatat di debit Rp250.000. Pendapatan jasa piutang bertambah dicatat di kredit Rp250.000. Mengapa pendapatan jasa piutang bertambah dicatat di kredit? Karena pada tanggal 3 April salah membukukan sehingga mendebet jasa piutang. Untuk mengembalikannya, maka perlu mengkreditkan kembali pendapatan jasa piutang sebesar Rp250.000. Pertanyaan yang ketujuh. Tanggal 25 April 2019, bendahara dan pengawas koperasi melakukan pemeriksaan kas fisik di kantor koperasi. Hasil pemeriksaan diketahui jumlah uang fisik Rp15.329.300, sedangkan menurut buku kas tercatat Rp15.329.225. Buatlah jurnal memorialnya. Jawabannya adalah diketahui uang fisik sebesar Rp15.329.300. Adanya catatan di buku kas sebesar Rp15.329.225. Mata uang terkecil adalah Rp100, sehingga ada selisih Rp75 antara uang fisik dan buku kas. Untuk menyesuaikan agar uang fisik dengan catatan di buku kas sebesar Rp15.329.300, maka dibuatlah jurnal memorial. Kas bertambah dicatat di debit Rp75, pendapatan lain-lain bertambah dicatat di kredit sebesar Rp75. Dengan adanya pencatatan kas pada pendapatan lain-lain sebesar Rp75, maka uang fisik dan catatan di buku kas sama, yaitu Rp15.329.300. Setelah berlatih membuat jurnal memorial, dapat disimpulkan, sebelum kita membuat jurnal, kita harus berhati-hati. Kita wajib mengetahui, mengidentifikasi, dan mengelompokkan. Aturan debit dan kredit kita wajib menghafalnya, sehingga dengan adanya pemahaman yang benar, kita tidak sampai salah mencatat. Jika kita mengalami kesalahan mencatat, maka kita wajib segera mengkoreksinya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih.
Tonton terus video selanjutnya.